Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat Promkes. Senang sekali saya Miss Dewi hari ini selama 30 menit ke depan akan menemani Anda di program Talkshow Sahabat Promkes. Siaran aktual, hangat, bernilai sehat bersama promosi kesehatan. Di edisi Kamis 14 Maret 2024 dengan tema mengenal HIV dan AIDS. Nah, sahabat Promkes, hari ini telah hadir narasumber kita yang begitu cantik dan hebat, PLH Subkoordinator P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dr. Rika Amalia MKM. Halo Dok, Assalamualaikum. Gimana Dok kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Dok, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat Promkes yang berada di rumah atau yang lagi melihat live kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Promkes semua. Hari ini kita bersama host cantik akan melakukan podcast ya, Bu Dewi ya, talk show dengan tema untuk minggu ini seputar HIV dan AIDS. Silakan yang mau bergabung, nanti kita juga buka. Iya benar. Nanti pertanyaan langsung di live. Iya benar. Nah Bu Dokter, seperti yang kita ketahui, penyakit HIV/AIDS ini di Indonesia itu setiap tahunnya kasusnya itu meningkat, benar nggak Dok? Benar ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin apa sih HIV/AIDS itu, gitu Dok? Karena kan kalau kita baca ya HIV/AIDS gitu, karena katanya kata-katanya gabung gitu dan apakah HIV/AIDS ini sama ataukah sesuatu yang berbeda antara HIV dengan AIDS? Boleh dijelaskan Ibu narasumber kita yang cantik apa itu HIV/AIDS? Terima kasih, pertanyaan yang menarik ya Bu Dewi ya. Selama ini kasusnya lumayan menarik ya, termasuk di negara kita, dan ini pun belum masih menjadi kasus yang harus kita jadi PR untuk diselesaikan. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu HIV apa, AIDS ini apa gitu ya. Kadang beberapa masyarakat awam menganggap itu sama gitu ya. Nah, HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini virus yang bersifat patogen, di mana virus ini bisa menurunkan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh. Berarti kekebalan tubuh yang Ya, bisa. Jadi kan tubuh kita tuh punya sel darah. Sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih ya. Sel darah putih itu kan fungsinya salah satunya untuk imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, jadi virus HIV ini nanti akan menyerang jenis sel darah putih yaitu sel T atau yang dikenal dengan CD4 ya. Nah, sel inilah yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Nah, masuknya virus HIV yang bersifat patogen, nah ini akan menyerang sel T. Nah, ini untuk HIV. AIDS apa? AIDS ini kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi apa itu AIDS? AIDS itu sindrom atau kumpulan gejala penyakit berdasarkan karakteristik yang merupakan manifestasi akhir dari infeksi HIV. Jadi AIDS itu sudah jadi penyakitnya. Kalau HIV itu masih virus masuk ke dalam tubuh dan dia tidak langsung jadi penyakit, tapi nanti ada nih standar-standar ataupun kriteria biar dia jadi penyakit. Tapi amit-amit ya jangan sampai jadi penyakit. Jangan kan penyakit, virus yang masuk aja jangan sampai, apalagi sampai terjadi sudah masuk ke AIDS-nya begitu. Jadi HIV itu virusnya, teman-teman, AIDS itu penyakit. Bahasa simpelnya seperti itu. HIV virus masuk ke tubuh, kalau tidak tertanggulangi dia jadi penyakit AIDS. Oh begitu ya Dok.
Kemudian siapa saja yang berisiko terkena penyakit HIV/AIDS ini, Dok? Oke. Nah, untuk penyakit ini ada kelompok-kelompok berisiko ya. Kelompok berisiko siapa saja? Pertama itu pelaku seks tidak tidak aman. Seks bebas, Seks bebas, baik itu heteroseksual maupun homoseksual. Heteroseksual itu laki-laki wanita, homo bisa wanita-wanita atau pria-pria yang lebih sering ya. Nah, itu pelaku seks seperti ini apalagi tidak menggunakan pengaman ya, seperti alat kontrasepsi, kondom. Ya. Yang amannya itu memang pasangan sah, gitu ya. Begitu. Itu yang pertama. Kalau pasangan selingkuh nggak bisa, Dok ya? Jangan, ya Allah. Amin ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, yang kedua yaitu pengguna jarum suntik tidak steril. Siapa saja bisa seperti narkoba jarum suntik ya, panasum istilahnya, pengguna narkoba suntik panasum. Terus kemudian ada melalui transfusi darah yang menggunakan alat-alat yang tidak steril. Begitu. Nah, kemudian siapa lagi? Penderita penyakit IMS. Apa itu? Penyakit infeksi menular seksual. Apa saja penyakitnya? Sifilis, gonore, herpes, itu contohnya. Nah, kemudian juga ada faktor yang berisiko ibu hamil dengan HIV/AIDS yang nanti tanpa penanganan itu akan menularkan ke bayinya ya. Nah, jadi Bu Dewi itu tadi kelompok berisiko. Nah, jadi penularannya lewat apa saja? Itu kan tadi yang berisiko. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan sperma, cairan vagina, kemudian lewat darah. Darah yang seperti transfusi dan ya. darah suntik ya. Nah, kemudian tadi dari ibu hamil yang terinfeksi ke janinnya. Nah, tapi perlu diingat nih Bu Dewi, ini kan berisiko penularan seperti tadi. Terkadang kita masyarakat awam ini suka overthinking itu mikirnya, jadi kita kesannya mengucilkan, nanti kita bilang jabat tangan menularkan. Iya, benar. Ini kan banyak nih, Dok, seputar mitos lah ya. Itu apakah mitos ataupun itu fakta gitu, Dok ya. Yang katanya nanti berjabat tangan itu bisa menularkan HIV. Kemudian nanti melalui ciuman juga bisa menularkan HIV. Kemudian juga memakai alat makan yang sama atau satu gelas dengan pengidap HIV. Nah, itu bagaimana, Dok? Apakah bisa menularkan atau tidak? Tapi tadi seperti yang dokter bilang hanya melalui cairan tubuh, darah. Nah, begitu. Berarti tidak menularkan. Jadi itu perlu kita luruskan ya Bu Dewi. Seperti berjabat tangan, serumah, berpelukan, berciuman, itu tidak akan menularkan. Satu kunci, tidak ada perlukaan. Ya, iya benar. Jadi jangan, kalau seandainya ada anggota keluarga kita yang terinfeksi virus HIV, pasti kucilkan. Iya benar. Jadi jangan lekas dikucilkan begitu ya. Kemudian apakah setelah seseorang terinfeksi virus HIV itu selalu menunjukkan gejala gitu, Dok? Atau gejala awalnya seperti apa begitu, Dok? Oke, baik. Jadi gini, di lapangan pada umumnya kita tidak akan pernah menemukan kasus kalau tidak kita screening ya. Screening itu kita melakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu tidak akan ada. Dan biasanya yang hanya pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit atau klinik PCP itu biasanya apalagi nih ibu rumah tangga yang baik-baik saja ternyata pasangan suka jajan di luar. Dia akan memeriksakan diri ya, karena dia menganggap pasangan setia seperti dia. Nah, tapi kalau untuk kelompok yang high risk seperti tadi kita sampaikan,
penjajah seks, Iya. pengguna jarum suntik, mereka kan tahu nih mereka beresiko. Biasanya kan mereka mau memeriksakan diri ataupun ada yang tidak mau, tapi kan mereka tahu nih mereka punya faktor resiko. Nah, biasanya ketika kita terinfeksi itu memang tidak akan langsung menunjukkan gejala, ya. Tapi biasa gejala itu akan muncul 3-6 minggu dengan catatan imunitas tubuh bagus, status gizi kita bagus. Tapi kita tahu kan, negara kita negara berkembang, bukan negara maju. Itu kan penelitian yang dilakukan untuk negara maju loh, bisa tanpa gejala. Nah, jadi biasanya kan ketika nih datang mereka yang beresiko ke kita kan nggak tahu kapan dia terjangkit, ya kan? Nah, ketika mereka mulai merasakan sesuatu nggak enak di tubuh, mereka tahu pasangannya nggak aman, atau mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko untuk tertular HIV, barulah mereka periksa. Nah, gejala-gejala awal itu biasanya sering flu, sering flu, badan mudah lelah, seperti itu biasanya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai patokan 3-6 minggu itu baru muncul, tergantung dengan imunitas tubuh. Karena waktu imunnya bagus, gitu sistem kekebalannya itu. Ya, dia akan lama muncul, tapi virus tetap ada. Jadi tadi kita balik lagi, yang diserangkan sel T atau CD4 CD4. Nah, dalam keadaan normal kita tidak terinfeksi, CD4 itu diharapkan di tubuh kita jumlahnya di atas 1000. Ya, sementara kalau yang sudah terinfeksi dulunya itu jumlahnya diharapkan pada penderita atau yang terinfeksi itu sekitar 350. Sekarang sepertinya ditolerir lagi di atas 200. Di atas 200. Kalau udah di bawah 200 itu nanti gejala yang timbul akan berat. Gitu. Jadi apakah setelah seseorang yang terinfeksi virus HIV akan berubah atau menjadi S itu berapa lama biasanya rentang waktunya? Oke, baik. Kalau kita ikut teori itu terinfeksi kalau tidak tertangani 8 sampai 10 tahun. Berarti lama banget. Ya, tapi tadi dengan kunci kita kan status gizi, imunitas itu kan kita nggak jamin. Itu penelitian yang dilakukan di negeri bule-bule yang tingkat pola pikir, gaya hidupnya jauh di atas kita, gitu kan? Lebih sehat untuk penanganan tubuhnya, maksud saya. Mereka kan status gizi bagus, gaya hidup dibandingkan kita lebih bagus, untuk makanan lebih bergizi kan. Jadi mungkin bisa bertahan lebih lama. Jadi kalau tidak tertangani dengan pengobatan, jadi nanti kan ada pengobatan HIV itu ada namanya antiretroviral. Jadi kalau di tempat kita di Kabupaten Kampar ini apakah sudah ada obatnya dok untuk penyakit HIV ini? Oke, baik. Makasih Bu Dewi. Jadi untuk sobat Promkes yang ada di Kabupaten Kampar, tak usah khawatir, tapi bukan berarti kita membenarkan ya. Benar-benar. Jadi ada obat nih, iya, nanti boleh nih, betul. Jadi ini prinsipnya pertama, antiretroviral bukan menyembuhkan, tapi menekan perkembangan virus. Jadi penyakit ini ketika terinfeksi kita bisa cegah untuk tidak jadi penyakit, ya. Dia tetap virus tetap akan ada di tubuh, tapi jumlahnya itu ditekan. Berarti tidak menularkan. Tidak akan pernah hilang virus. Tidak akan pernah, makanya itu minum obat seumur hidup. Wah, Ya. bahaya sekali gitu dok ya. Jadi minum obat seumur hidup. Nah, jadi meskipun minum obat seumur hidup, tetapi virus tadi tetap juga tidak akan hilang, tapi bisa ditekan jumlahnya dan dia tidak akan berpotensi untuk menularkan. Jadi teman-teman bukan berarti kita gonta-ganti aja, tidak ya. Karena juga walaupun kita dalam pengobatan, kalau lifestyle atau gaya hidup kita tidak berubah, tidak akan bisa. sama saja. Seperti membuang garam ke laut gitu ya. Kemudian dok, mengapa penyakit HIV/AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya gitu? Baik, ini penyakit kok bahaya gitu ya. Nah, pertama tadi kita penyebabnya virus yang bersifat patogen HIV.
Nah, ketika tidak tertangani dengan baik, tentu dia akan menjadi AIDS tadi. Nah, AIDS itu kan akan menimbulkan gejala oportunistik. Contoh Bu Dewi, ketika nanti tidak tertangani dengan baik, di tubuh si A, ketika jadi AIDS, dia bisa menjadi diare kronis, diare berat yang lama banget. Berarti diarenya berkepanjangan. Sampai memang dehidrasi berat, penurunan berat badan, dan ujung-ujungnya kematian, gitu kan? Karena tidak tertangani. Makanya itu berbahaya. Berarti diarenya itu tidak berhenti sama sekali. Iya, gitu. kalau kita tidak minum obat sesuai aturan, ya, diare ataupun ada pernah dengar kan sariawan Iya. di mulut. Nah, kalau di stage atau grade yang lebih parah, dia akan sampai ke tenggorokan. Tentu kita kesulitan untuk makan. Ya. Tentu kekebalan tubuh semakin menurun. Ya, kan? Benar. Saatnya kita pamit. Saya Misna Dewi. Saya Dr. Rika Amalia. Undur diri dari hadapan sahabat Pramuka semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.